Salam saudaraku. Kita belajar di dalam Filipi 4 ayat 4 sampai 8. Demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ya. Nah, di dalam firman ini di dalam jemaat di Filipi, Paulus menasihatkan umatnya untuk tetap bersukacitalah. Kukatakan bersukacitalah dalam segala hal. Artinya, di dalam keadaan apapun, ya baik pagi, siang, sore, malam, apa yang kau makan, apa yang kau pakai, apa yang kau kerjakan, apa yang kau alami, apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, ya, bapak-bapak rohani untuk mengajar anak-anak rohaninya untuk tetap bersukacita. Untuk tetap bersukacita hatinya. Kenapa? Karena kalau hati ini sedih, maka lemah tenagamu untuk menyelesaikan tugas pekerjaan dan aktivitas apapun. Tetapi ketika hatimu bersukacita, ya, engkau bergairah melakukan pekerjaan, engkau bergairah, engkau tetap kuat menghadapi segala sesuatu apapun. Ya, kita lanjutkan di ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ya, Tuhan sudah dekat, ya. Jadi kebaikan hati kita yang tersembunyi, yang tidak dilihat oleh orang, kita harus munculkan dengan tangan kita, dengan tindakan kita, dan akhirnya Tuhan mau kebaikan hatimu yang tersembunyi itu nampak dilihat oleh orang. Bahkan bukan hanya nampak, tapi dirasakan oleh orang. Dan bukan hanya dirasakan, juga dinikmati dengan baik dan sempurna oleh orang. Haleluya. Ini yang Tuhan kehendaki di dalam Filipi 4 ayat 5. Kebaikan hatimu boleh dinikmati, dirasakan, dilihat, didengar oleh orang. Haleluya. Terus ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginan kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, jadi jangan khawatir akan masa depanmu, akan jodohmu, akan pekerjaanmu, akan kesehatanmu, akan apa yang hendak engkau makan dan hendak engkau pakai. Tetapi, ya, nyatakanlah itu dengan mulut berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa, Tuhan Yesus Kristus, ya. Dengan berseru seperti yang terjadi di dalam Yeremia 3:33, berserulah maka aku akan menjawab, kata Tuhan. Di Matius 7:7, mintalah maka aku akan beri. Gimana kamu kalau nggak minta, orang nggak akan tahu. Tapi ketika engkau minta, orang tahu, oh kamu butuh itu ya. Kalau ada pasti engkau ditolongnya. Bukankah begitu? Ya. Nah, makanya di situ keinginan hatimu nyatakan kepada Tuhan dengan doa dan permohonan. Ya. Artinya bukan hanya sekedar doa, tapi kita dengan permohonan itu ada catatan-catatan khusus dan engkau merendahkan hati, memohon-mohon kepada yang Maha Kuasa, ya, kepada yang punya, ya, kita harus memintanya. Di ayat 7, damai sejahtera, Filipi 4 ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus. Jadi di dalam Filipi 4 ayat 7 itu dikatakan melampaui, ya. Jadi damai sejahtera Allah yang melampaui. Nah, jadi artinya melampaui akal dan pikiran. Melampaui akal dan pikiran, melampaui hati, ya, melampaui akal
melampaui pikiran. Artinya apa? Tuhan tidak seperti apa yang kau pikirkan. Tuhan tidak seperti apa yang ada di dalam hatimu. Tidak sama. Kalau sama bukan Tuhan. Ya. Artinya Tuhan ya di atas pikiranmu, di atas akal kita, di atasnya hati kita. Ya. Jadi ketika kita terus memohon, terus berdoa, terus berseru, ya, disitulah akal pikiran kita, hati kita diperbaharui yang tadinya tidak mengerti apa-apa. Ya. Jadi Tuhan kasih rahasia-rahasianya. Tuhan kasih strateginya. Tuhan kasih jalan-jalannya. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan ajaib dibukakan jalanku. Iya. Dengan caranya Tuhan, bukan caramu, bukan cara saya, bukan cara kita semua. Tetapi dengan cara Tuhan yang melampaui akal, Dia sanggup memulihkan, menyembuhkan, membuka jalan. Katakan amin yang setuju. Katakan haleluya. Yang terakhir, di Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang manis, yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi akal kita, pikiran kita, otak kita harus diisi. Ini, perhatikan, hitung ya. Harus diisi yang satu, yaitu diisi yang benar. Yang dua, diisi yang adil. Yang tiga, diisi yang suci. Yang empat, diisi yang manis. Yang lima, diisi yang sedap didengar. Ya. Yang ketujuh, diisi dengan kebajikan. Yang kedelapan, diisi dengan hal-hal yang positif. Hal-hal yang membangun. Hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang berguna. Itu yang harus diisikan, dimasukkan di dalam pikiran kita dan hati kita. Sekalipun mata kita melihat hal yang jelek, sekalipun telinga kita mendengar hal yang jelek, tapi itu cepatlah lalukan, cepatlah lupakan. Dan isi lagi sesuatu yang baik, yang positif, yang positif, yang positif, yang membangun, yang membangun, yang bermanfaat, yang berguna, yang sedap-sedap, yang manis-manis, yang baik-baik, yang adil-adil. Itu. Jadi engkau tetap bergairah, tidak menyalahkan sana sini, tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan zaman, tidak menyalahkan orang tua, atasan, tidak menyalahkan pemerintah, tidak menyalahkan siapapun. Ya. Dan engkau mendapat kesempatan dalam segala apapun. Engkau mendapat kesempatan di dalam situasi apapun. Engkau selalu diuntungkan dan diuntungkan. Engkau selalu diberkati dan diberkatin. Kenapa? Karena pikiran kita, hati kita diisi hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat, yang berguna, yang membangun. Sehingga engkau hidupmu selalu diuntungkan, mendapat berkat oleh Tuhan. Ya, jadi untuk mendapatkan keberhasilan, keuntungan, ya mujizat, tidak begitu saja. Harus ada peluru yang kita lepaskan. Harus ada sesuatu yang kita lakukan. Apa itu yang kita lakukan? Isilah pikiran-pikiran kita yang baik, yang benar, yang bermanfaat, yang manis, yang sedap, yang membangun, yang positif. Demikian renungan pagi hari ini. Biarlah kita semua yang mendengar dibangkitkan, dipulihkan, diberkati,
diuntungkan, diberikan keberhasilan, semangat, gairah untuk mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, untuk membangun negeri, untuk generasi penerus. Salam semangat.